Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khalul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama para sesepuh dan dewan sepuh, para masyayikh pondok-pondok pesantren yang kita muliakan bersama, para kiai, para asatidz, para ibu nyai yang saya muliakan, para pengurus yayasan lembaga pendidikan Islam pondok-pondok pesantren, yang saya muliakan pula Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Putra 1, dan yang saya muliakan pula para dewan guru beserta staf. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat, sehingga pada pertemuan kita kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bersilaturahmi walaupun dengan teknik dan cara yang berbeda, tetapi tidak mengurangi kesemangatan kita untuk tetap mencari ilmu. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para adik-adik siswa atau calon siswa Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Putra 1 yang berbahagia, alhamdulillah kalian semua telah memilih dengan pilihan yang tepat, yaitu memilih MTSNU Putra 1 sebagai salah satu sarana jenjang pendidikan kalian. Insyaallah di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Putra 1 ini kalian akan banyak menemukan pengalaman-pengalaman baru, terutama dalam bidang ilmu agama. Kalian tidak sekedar hanya akan menemukan jenjang pendidikan berikutnya dalam ilmu umum atau ilmu formal, tetapi juga kalian akan lebih banyak mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru di dalam ilmu-ilmu agama, yang tentu itu menjadi alasan utama kalian berada di pondok-pondok pesantren ini. Karena sebagian besar para siswa yang berada di MTSNU Putra 1 ini adalah santri yang memang berniat dari perjalanan rumah kalian kemari adalah untuk mendapatkan ilmu agama yang lebih dalam lagi. Kita harus tetap semangat, betapapun dalam kondisi yang sangat terbatas. Belajar masih dalam teknik daring, tetapi insya Allah itu tidak akan mengurangi semangat kita, semangat kalian sebagai orang yang mencari ilmu, sehingga kita tidak akan terbatasi oleh hanya ruang dan waktu yang membuat kita menjadi patah arang atau putus asa atau bahkan melemah gara-gara hanya karena pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berusaha untuk menjadi orang yang kemudian hari banyak memberikan kemanfaatan, tidak saja untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak, terutama orang-orang di lingkungan kita, paling dekat keluarga kita, desa kita, dan akhirnya meluas di daerah sekitar kita. Sebab orang yang paling baik adalah orang yang banyak memberikan kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Para siswa dan calon siswa Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Putra 1 Pondok Butut Pesantren, apapun kondisinya, bagaimanapun teknik di dalam kita mencari ilmu ini, kita harus tetap serius, tetap harus semangat bahwa kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena kalau kita semangat, maka cara apapun, dalam kondisi apapun, insya Allah ilmu itu akan didapatkan. Jangan pernah berpikir bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, lalu kemudian wah, ilmunya nanti akan tidak seperti pada saat kondisi normal. Enggak, jangan khawatir itu. Kalau kita semangat dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dengan teknik apapun, kita akan bisa mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Itu yang harus kita tanamkan bersama. Karena kalau kita sudah berpikir positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Tapi kalau kita melemah hanya karena kondisi seperti sekarang ini, maka tentu hasilnya pun bisa kita duga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mindset, mengatur jalan pikiran kita, tetap berpikir positif, itu yang akan mudah-mudahan menjadi doa sehingga mudahnya kita mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang kita harapkan. Para siswa dan calon siswa MTSNU Putra 1 yang saya cintai, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada para siswa dan calon siswa MTSNU Putra 1 Pondok Butut Pesantren. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama ini, apa yang kita lakukan bersama ini akan menjadi sebuah keridhaan bagi Allah untuk kita semua, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan betul-betul terwujud di kemudian hari. Kita harus menjadi betul-betul orang yang kuat di dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah para masyayikh, para kiai, para sesepuh di sini, para pengasuh pondok di Pondok Butut Pesantren ini tidak perlu diragukan akan mendoakan kalian semua apabila kalian tetap semangat di dalam mencari ilmu dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah khususnya MTSNU Putra 1 dan seluruh dewan guru yang akan terus membimbing kalian, akan memberikan pendidikan terhadap kalian, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan dan menghasilkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan waktu untuk mengisi matsama atau masa pengenalan madrasah, yaitu di Madrasah Sanawiyah Putra 1 Butut Pesantren Cirebon. Saya Fahad selaku Ketua Bidang Pendidikan Formal dan Non-Formal Yayasan Lembaga Pendidikan Pondok Butut Pesantren, pertama mengucapkan syukur kehadirat Allah
atas segala nikmatnya, dan juga mengucapkan syukur bahwa tahun ini penerimaan siswa baru di lingkungan YLPI Buntut Pesantren itu mengalami peningkatan 20% daripada tahun kemarin. Dan ini juga bukti untuk Putra 1 yang saya dapat kabar bahwa tahun ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Saya ucapkan selamat datang bagi anak-anakku sekalian, siswa baru MTSNU Putra 1 Buntut Pesantren Cirebon yang sudah memilih sekolah di Buntut Pesantren. Insya Allah apa yang dipilih oleh anak-anakku sekalian itu adalah pilihan yang tepat, karena Pondok Buntut Pesantren adalah pondok yang tertua, salah satu yang tertua di Indonesia. Dan Putra 1, MTSNU Putra 1 adalah sekolah yang didirikan oleh para kiai. Yang jelas, selain kita kemampuan secara akademik, juga kemampuan secara pesantren, salah satunya adalah pendidikan akhlakul karimah. Pondok Buntut Pesantren mempunyai kurang lebih sekitar 14 lembaga formal dan non formal, dari mulai tingkat TK, setelah itu Madrasah Watoniyah Ibtidaiyah Putra dan Putri, setelah itu adalah MTS, ada 3, MTSNU Putra 1, MTSNU Putra 2, dan MTSNU Putri 3. Tingkat aliyah ada 2, yaitu Putra Putri, Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra, Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putri, dan yang satunya adalah SMKNU Mekanika. Di tingkat pendidikan tinggi sekarang ini ada 2. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dengan membuka jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Yang keduanya adalah Akademi Keperawatan atau Akper Buntut Pesantren. Yang lembaga non formal, alhamdulillah kita dipercaya oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengelola Balai Latihan Kerja atau BLK. Nah, BLK kita adalah lebih fokus ke teknologi informasi. Teknologi informasi sehingga lebih fokus BLK kita adalah ke multimedianya. Yang keduanya adalah lembaga kursus dan lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Kita juga itu sudah lama berdiri, dan dalam proses sekarang ada yang sedang dalam proses perizinan paket B dan paket C, dan juga konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan di sini adalah bagi siswa tingkat aliyah atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, baik ke Timur Tengah, Eropa ataupun Asia. Nah, itu ada lembaga yang akan mengurus, lembaga yang akan mendidik atau mengarahkan bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri, dan juga nanti pengurusan dokumen dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk komitmen dari bidang pendidikan, terutama Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntut Pesantren, dalam berkhidmat kepada kiai, berkhidmat kepada Pondok Buntut Pesantren. Hingga sering kita bilang kita ini adalah aparatur kiai. Jadi ada aparatur sipil negara. Nah, kalau kita di sini adalah aparatur kiai. Artinya kalau aparatur kiai kita sami'na wa ta'na dengan apa yang kiai perintahkan kepada kita. Ciri dari pendidikan yang ada di Buntut Pesantren semuanya adalah berbasis pondok atau pondok pesantren. Sampai SMK pun di kita adalah berbasis pesantren. Sehingga
Diharapkan nanti yang dihasilkan itu tidak hanya memahami ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang akhlakul karimah. Ini adalah hal yang memang menjadi poin atau pokok utama ketika pendidikan di Indonesia sudah mulai menerapkan pendidikan karakter. Di pesantren, terutama di pondok-pondok pesantren, sudah lebih dari dulu menerapkan pendidikan berkarakter. Karena contoh saja seperti akademi keperawatan, itu sudah perawat yang santri, santri yang perawat. STIT dengan intelektual yang santri, santri yang intelektual. Demikian juga dengan MTS, terutama MTS NU Putra 1. Tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu umum yang memang sudah termasuk di dalam kurikulum, tetapi juga tetap mempelajari materi-materi yang ada di kepesantrenan. Contoh seperti ilmu nahwu shorof, seperti ilmu tauhid, seperti ilmu tajwid, atau ada mahfuzot dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang memang menjadi ciri khas dari sekolah yang berada di bawah naungan pondok buntut pesantren. Anak-anakku sekalian, memang sekarang di masa pandemi ini tentu akan berbeda dengan masa sebelum pandemi. Makanya sementara ini Yayasan Lembaga Pendidikan Islam sementara ini masih memutuskan bahwa pembelajaran tetap dengan memakai online atau daring sampai kita keadaan siap untuk melakukan pembelajaran langsung atau tatap muka. Kita harus bersabar karena tujuannya adalah agar kita semua menjadi sehat, selamat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hingga nanti selanjutnya proses belajar itu menjadi lebih baik lagi. Tentu berbeda pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Keadaanlah yang menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan situasi yang baru. Mungkin kita tadinya menganggap belum membutuhkan atau belum siap untuk pembelajaran online. Tetapi setelah peristiwa COVID ini, kita dituntut untuk siap melakukan pembelajaran online. Insya Allah, sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan YLPI Buntut Pesantren, terutama adalah MTS NU Putra 1, insya Allah akan siap untuk menghadapi pembelajaran online atau pembelajaran daring. Tentu keterbatasan dan juga kesempatan yang mungkin tidak akan lancar atau semulus ketika ada di kota atau di mana yang memang fasilitas internet dan lain-lainnya infrastruktur internetnya lebih siap. Tetapi sekali lagi, Pondok Buntut Pesantren siap untuk melaksanakan pembelajaran online. Dibuktikan dengan apa? Kita adalah sekolah-sekolah swasta yang pertama kali mengikuti ujian nasional online. Baik dari tingkat MTS, tingkat aliyah maupun SMK. Nah, ini adalah bukti bahwa sekolah kita biarpun berbasis pesantren tetap mengikuti perkembangan zaman. Tentu belum maksimal, tetapi arah menuju beradaptasi dengan keadaan baru atau kegiatan baru sudah kita jalani. Sehingga ketika pembelajaran online ini diterapkan, buat kita tidak terlalu asing atau tidak terlalu gaptek lah kalau bahasa sekarang. Karena kita sudah menyiapkan infrastruktur itu sebenarnya dari 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Jadi anak-anakku sekalian, kita memang dalam keadaan yang terbatas. Kita tidak boleh berkumpul. Kita masih harus social distancing atau physical distancing. Kita harus tetap menjaga jarak, tetap harus memakai masker. Kita harus tetap rajin cuci tangan. Karena ternyata setelah abad 20 pun kita masih belajar cuci tangan. Setelah sekian tahun itu, ini membuktikan bahwa kita masih harus terus belajar
Itu sebagai bukti kewajiban kita dalam melaksanakan kewajiban belajar kita. Anak-anakku sekalian, sekali lagi, kamu memilih Pondok Buntut Pesantren sebagai tempat untuk menuntut ilmu adalah sangat tepat. Insya Allah dengan ikhtiar fasilitas yang memadai, guru-guru yang sudah qualified, baik secara mutu maupun standar linearitas ataupun fasilitas yang tersedia, insya Allah itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjalankan proses belajar mengajar sebaik mungkin. Tentu kita sebagai santri tidak mengabaikan atau tidak melupakan bahwa berkah dan doa dari para kiai, guru-guru kita, itu adalah salah satu hal yang harus kita pegang sebagai murid. Kita tidak bisa lepas bahwa keberhasilan yang kita raih semua adalah berkat doa orang tua, guru-guru kita semua. Tidak bisa kesuksesan diraih dengan jalan sendiri. Ketika kita sukses, banyak orang yang mendukung kita. Ketika kita tidak sukses, itu adalah kegagalan diri kita. Makanya belajar yang baik, tetap dengan keadaan terbatas seperti sekarang ini, tetap kita harus semangat bahwa kewajiban belajar tidak berhenti hanya gara-gara corona atau COVID-19 ini. Tetap semua proses belajar harus dijalani, tentu dengan aturan dan kebiasaan yang baru yang tidak biasa kita lakukan, tetapi karena tuntutan sekarang semua itu harus dilakukan. Tetapi sekali lagi saya yakin sekolah sudah menyiapkan semuanya. Adik-adik juga, anak-anakku sekalian, insya Allah juga sudah siap dengan segala kebiasaan baru yang akan berlaku. Nah, ini juga menjadi tuntutan atau dorongan kita untuk bisa lebih menyiapkan kembali baik itu fasilitas ataupun juga gurunya agar mampu meningkatkan pengetahuannya tentang teknologi. Akhirnya kita mau tidak mau harus menyadari bahwa teknologi sudah menjadi sebuah tuntutan. Kita tidak bisa menghindar dari kemajuan zaman, dari tuntutan zaman, karena kita tidak bisa untuk menghentikan zaman. Yang ada adalah kita beradaptasi, belajar untuk terus memahami perkembangan ilmu, karena ilmu itu cepat sekali berkembang. Nah, disinilah makanya dituntut kompetensi guru yang memang semakin terus untuk berkembang. Selamat datang di Pondok Buntut Pesantren Cirebon, terutama di MTS NU Putra 1. Saya adalah bagian dari keluarga besar MTS NU Putra 1 karena saya adalah alumninya. Saya alumni tahun 93. Saya alumni 93. Alhamdulillah atas doa para guru, para kiai, saya bisa untuk mengabdikan hidup saya di Pondok Buntut Pesantren ini. Dipercaya oleh para kiai untuk menjadi ketua bidang pendidikan formal dan non formal, dan juga sebagai ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pondok Buntut Pesantren. Insya Allah anak-anakku sekalian, sekali lagi kalian tidak salah untuk memilih di Pondok Buntut Pesantren, terutama di MTS NU Putra 1. Dan insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil ilmu dari guru-guru kita, mudah-mudahan menjadi manfaat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita bisa mengabdikan ilmu kita kepada masyarakat, negara, bangsa, dan agama. Sekali lagi, selamat datang, selamat belajar, dan semangat tetap untuk kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, jangan patah semangat. Yang terpenting bahwa niat kita tetap teguh. Ilmu memang kewajiban kita untuk dicari. Terima kasih atas segala waktunya. Selamat menjalani matsama dan selamat bergabung di MTS NU Putra 1. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.